Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat walafiat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, jangan lupa jaga kesehatan dan jaga jarak ya, dan mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu akan mengabsen satu persatu ya. Tapi kita dalam keadaan daring ini, kita absennya lewat list dalam grup ini. Sebelum ibu memberitahukan materi pada hari ini, ibu akan sedikit memberikan arahan kepada kalian. Ya, selesai pada materi pada hari ini, ibu akan memberikan kuis dan pertanyaan kepada kalian. Jadi, ibu harap kalian semua fokus dan telah dengan baik apa saja yang ibu sampaikan kepada kalian. Materi apa saja yang ibu sampaikan kepada kalian. Kita memulai pembelajaran pada hari ini. Kalian pasti penasaran ya, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Oh iya, mari sama-sama kita simak gambar di atas ini. Nah, kita sekarang akan mempelajari tentang ketimpangan sosial. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama mendeskripsikan pengertian ketimpangan sosial, yang kedua mendeskripsikan bentuk-bentuk ketimpangan sosial, yang ketiga mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama untuk mengetahui pengertian ketimpangan sosial, yang kedua untuk mengetahui bentuk-bentuk ketimpangan sosial, yang ketiga untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Ya, ayo kita secara bersama pengertian dari ketimpangan sosial. Nah, dari anak-anak, ada yang tahu nggak ketimpangan sosial itu apa? Atau enggak ada yang pernah dengar ketimpangan sosial itu apa? Atau enggak kalian pernah melihat atau search di Google dan lain sebagainya? Ketimpangan adalah hal yang tidak sebagaimana mestinya, dan sosial adalah masyarakat. Jadi kalau kita gabungkan keduanya, ketimpangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan atau kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Contohnya seperti perbedaan status sosial masyarakat. Dalam gambar ini, kita bisa menyimpulkan bahwasannya perbedaan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah merupakan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial menurut para ahli. Yang pertama, oleh Adrianov Atienago, ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan merupakan aspek sosial. Dan yang kedua, oleh Budi Winarno, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Dan yang ketiga, oleh Roykatul Abdullah, dia mengatakan bahwasannya ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dan proses pertumbuhan ekonomi. Kita akan membahas tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama oleh ketimpangan sosial dari desa dan kota. Dan kedua, ketimpangan antar golongan sosial dan ekonomi. Dan ketiga, ketimpangan penyebaran aset. Dan yang keempat, ketimpangan antara wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi dan pusatnya di kota. Yang kelima, kesenjangan pembangunan diri masyarakat. Faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini terdiri dari rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang kurang maksimal dan budaya kemiskinan. Contohnya seperti tingkat pendidikan pada anak ini. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar kontrol setiap individu. Kita bisa lihat contohnya di atas. Sekarang materi pada hari ini kita cukupkan saja ya, kita langsung ke kuis ya. Kuisnya adalah, kita lihat di atas, ibu akan memberikan beberapa kotak. Yang pertama kotak warna merah, kuning, hijau, dan biru. Kalian tinggal memilih kotak di atas. Kalian memilih kotak ekonomi ya. Di sini ibu akan memberikan pertanyaan
kepada kalian bagaimana kalian memberikan solusi dalam hal ekonomi ini. Ibu mengakhiri materi pada hari ini, Ibu akan memberikan PR kepada kalian ya. PR-nya adalah yang pertama, kalian harus menjawab pertanyaan dari Ibu bagaimana menangani ketimpangan sosial dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi Ibu menunggu jawaban kalian nanti ya. Kalian kaitkan dengan lingkungan sekitar kalian ya. Itu saja materi Ibu pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa melihat dari lingkungan sosial kita. Oh ya anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu akan memberikan kalian pengarahan terlebih dahulu. Kita harus, sebelum Ibu menutup kegiatan pada hari ini, Ibu hanya ingin mengucapkan permohonan maaf bila ada kesalahan dan tutur kata Ibu yang kurang berkenan, semoga dimaafkan. Oh ya, jangan lupa menjaga kesehatan ya, dan tetap mengikuti peraturan protokol kesehatan. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.